Kai adalah manusia di bawah rata-rata yang bekerja untuk Yayasan Urza. Dan meskipun terlalu lemah untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu, dia masih ingin melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah perang ras lain dan menjaga perdamaian dunia ini. Suatu hari, dia menemukan seorang gadis yang dirantai di sebuah platform langit. Dan dari penampilannya, dia tampaknya setengah malaikat dan setengah iblis. Melihatnya, gadis itu memohon agar dia membebaskannya. Namun, semua ini tidak masuk akal baginya, karena malaikat dan iblis telah berperang dengan manusia selama waktu yang lama. Tetapi dia tidak mengucapkan satupun hinaan rasis terhadapnya. Jadi dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa waktu lalu, Kai keluar dari mobil dan menggunakan teropong untuk memulai pengamatannya. Sementara itu, rekan-rekannya duduk di belakang mobil dan merasa sangat bosan. Mereka benci harus keluar ke sini dan menunggu Kai, tetapi dia selalu mengamati pemakaman setidaknya selama 100 detik. Jadi tidak mungkin dia berhenti di tengah-tengahnya. Berabad-abad yang lalu, ada perang berkepanjangan antara iblis, makhluk surgawi, roh, binatang mitos, dan manusia yang menyebabkan kehancuran besar. Jadi Kai ingin memastikan sesuatu seperti ini tidak terjadi lagi. Dia saat ini adalah bagian dari Yayasan Urza, dan dia memiliki kewajiban untuk mengamati pemakaman ini di mana para iblis telah disegel untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah 5 menit berlalu, Kai menurunkan teropongnya dan melaporkan bahwa tidak ada kelainan yang terlihat. Jadi para iblis masih disegel dengan baik. Dia kembali ke mobil dan mereka semua mulai kembali ke markas. Tetapi di sepanjang jalan, rekannya bertanya kepada Kai mengapa dia perlu memeriksa pemakaman begitu sering. Padahal tidak ada iblis yang berhasil melarikan diri dalam abad terakhir. Kai mengakui bahwa pemakaman itu cukup aman, tetapi sebagai bagian dari pekerjaan mereka sebagai anggota Lembaga Perlindungan Manusia, mereka harus memastikan bahwa para iblis tidak pernah keluar. Gadis itu mengerti maksudnya, tetapi pria itu masih mengeluh bahwa ada 3 segel pemakaman lain di dunia. Jadi patroli mereka tidak berguna jika mereka hanya mengawasi yang satu ini. Kai meyakinkannya bahwa pemakaman lainnya juga diawasi dengan baik oleh agen-agen lain, karena manusia tidak bisa membiarkan satupun iblis lolos. Jadi meskipun dunia saat ini dalam keadaan damai, Kai menolak untuk lengah. Kembali di lembaga, Kai sedang berlatih dengan simulasi binatang mitos. Sistem memperingatkannya bahwa sangat berbahaya baginya untuk mencoba berlatih dengan simulasi tingkat ini. Namun, karena dia merasa tidak berguna, Kai mengabaikan peringatan ini dan menyerang naga tersebut sebelum mencoba menjatuhkannya. Namun, sistem itu benar, karena serangannya bahkan tidak membuat naga tersebut bergeming. Jadi, jika ini bukan simulasi, dia akan menjadi makanan naga. Untungnya, Saki ada di sana untuk mematikannya sebelum dia terluka. Dia mengeluhkan Kai yang mengambil terlalu banyak risiko, tetapi Kai membenarkannya dengan mengatakan bahwa latihan memang seharusnya berisiko agar dia bisa meningkatkan kemampuannya. Dengan seberapa keras Kai bekerja, gadis itu bercanda bahwa namanya akan tercatat dalam sejarah jika dia ada saat perang 5 ras. Namun, tidak seperti Nabi Chit, Kai tahu bahwa dia tidak cocok untuk hal semacam itu. Dia jujur merasa sulit percaya bahwa seorang manusia bisa menang melawan pahlawan dari ras-ras yang berbeda. Mereka adalah pejuang yang sangat kuat yang memimpin ras mereka dalam pertempuran. Vanessa dari iblis, Alfreya dari makhluk surgawi, Kyoko dari roh, dan Rati dari binatang mitos. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi jika keempatnya masih ada, tetapi untungnya mereka berhasil bertahan hidup. Mereka berhasil bertahan hidup karena mereka semua dikalahkan oleh Nabi Chit. Namun, itulah cerita yang selalu mereka dengar karena tidak ada bukti bahwa Chit atau pedang emasnya benar-benar ada. Para pahlawan lainnya memiliki rekaman video yang membuktikan keberadaan mereka. Tetapi anehnya, tidak ada apapun tentang Chit. Meskipun tidak ada bukti, orang-orang masih suka percaya bahwa dia ada karena hal itu memberi rasa nyaman. Setelah itu, Saki mendekati Asuran yang pingsan karena diserang naga, dan menyuruhnya bangun karena mereka perlu mulai memikirkan hadiah untuk perayaan promosi Jin. Asuran mengatakan mereka bisa memberinya seikat bunga atau sesuatu, tetapi Saki berpikir itu terlalu membosankan karena semua orang juga akan memberikan bunga. Jin akan dipindahkan ke ibu kota kerajaan Urza karena kemampuannya yang luar biasa meskipun dia baru berusia 11 tahun. Jadi mereka perlu memberinya hadiah istimewa untuk kesempatan itu.
Saat itu, Kai menerima pesan dari Jin yang memintanya untuk bertemu dengannya besok pagi, dan dia secara khusus meminta agar ini dirahasiakan dari Asuran dan Saki. Namun, mereka sudah melihat teleponnya, jadi mereka mulai bertanya apakah dia berkencan dengan Jin. Kai tidak ingin menjawab pertanyaan mereka, jadi dia memutuskan untuk lari. Keesokan paginya, Kai menunggu Jin di tempat pertemuan mereka, dan dia segera muncul, jelas telah berusaha keras untuk berdandan untuk kesempatan itu. Kai terkejut bahwa Jin benar-benar datang tepat waktu untuk sekali ini, karena biasanya dia harus menunggu setidaknya 1 jam atau lebih. Jin menyebutnya kasar karena mengatakan itu, tapi dia mengakui bahwa dia ekstra hati-hati untuk datang tepat waktu untuk kencan mereka, karena dia akan dipindahkan segera. Saat itu, Jin melihat bahwa Kai masih mengenakan seragamnya meskipun hari ini adalah hari liburnya, tapi itu karena Kai datang ke sini langsung setelah selesai latihan paginya. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaian. Kai adalah satu-satunya pria yang akan bertindak begitu santai saat berbelanja dengannya. Tapi itulah yang dia sukai dari Kai. Kedua, mereka melanjutkan berbelanja. Dan saat Jin sedang memeriksa perhiasan, Kai bertanya apa tujuan dari perjalanan belanja ini. Jadi dia menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan hadiah perpisahan untuk Saki dan Asuran. Dia tahu mereka sedang merencanakan memberinya hadiah. Jadi dia ingin memberi mereka sesuatu sebagai balasan sebelum dia pergi, karena mungkin ini akan menjadi kali terakhir mereka bertemu. Kai mengatakan bahwa dia sedikit berlebihan karena dia sudah ada di sini selama 2 tahun. Jadi dia akan kembali dalam waktu singkat. Tapi kemudian, Asuran dan Saki akan selesai bertugas sebagai tentara, jadi mereka akan menjadi warga sipil pada saat itu. Bahkan dalam 2 tahun, Kai dan Jin mungkin akan menjadi satu-satunya tentara yang tersisa dengan Badan Perlindungan Manusia. Kai mencoba menghibur Jin dengan mengingatkannya bahwa dia telah bekerja keras sehingga dia bisa mengambil alih sebagai kepala Urza setelah ayahnya mundur. Dia telah bermimpi tentang hal itu sejak kecil. Jadi dia seharusnya tidak sedih tentang mendekati mimpinya. Setelah itu, mereka melanjutkan belanjaan mereka dan memiliki waktu yang menyenangkan satu sama lain. Jadi keduanya bisa pergi berkencan. Ketika mereka selesai untuk hari itu, Jin berterima kasih kepada Kai karena setuju untuk datang bersamanya, karena dia membuat perjalanan menjadi lebih mudah baginya. Saat menunggu lampu merah, Jin mengingat waktu Kai masuk ke pemakaman pada usia 10 tahun. Dia berada di sana dengan ayah Jin, tapi entah bagaimana dia akhirnya jatuh ke dalam realm di mana para iblis telah disegel. Dan di dasarnya, dia jelas bisa melihat pedang emas yang terkenal milik Sith, tapi dia tidak suka membicarakannya karena tidak ada yang akan percaya. Setelah itu, Kai memulai misinya untuk memastikan bahwa iblis tidak akan pernah dilepaskan ke dunia lagi. Dan dia masih merasa sama sekarang. Itulah sebabnya Jin tahu dia masih akan menjadi seorang tentara saat dia kembali. Dan pada saat itu, dia bertanya kepada Kai, apakah mungkin bagi mereka untuk menjadi lebih dari sekadar teman setelah dia kembali. Tetapi di tengah pengakuannya, karena tidak ada kembang api yang mengganggunya, realitas mulai runtuh. Entah mengapa, Kai adalah satu-satunya yang bisa melihat segala sesuatu yang gila yang terjadi. Dan sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, sesuatu yang disebut World Reincarnation Order dieksekusi, dan dia membuka matanya untuk menemukan dirinya di versi kota yang hancur. Dia bingung pada awalnya, tapi kebingungannya cepat berubah menjadi ketakutan saat dia melihat seorang iblis muncul dari sudut. Begitu iblis memperhatikan Kai, langsung mulai melemparkan sihir serangan untuk membunuhnya, sehingga Kai terpaksa menghadangnya dengan sarung senjatanya. Dia berhasil bertahan dari serangan awal itu, tapi iblis belum selesai karena mulai menyiapkan serangan sekundernya. Jadi Kai berlari ke arah senjatanya. Dan begitu dia mengambilnya, dia memuat beberapa peluru khususnya dan menggunakannya untuk membatalkan sihir iblis. Iblis terkejut bahwa seorang manusia mampu membatalkan sihirnya, tapi itu semua berkat sihir khusus Kai, karena pelurunya dibuat dengan dasar sihir elven, sehingga cukup untuk melawan sihir iblis. Iblis mencoba sesuatu yang berbeda dan mulai melemparkan sihir ke kakinya. Tapi Kai berhasil melompat menjauh dan mendekat sebelum menembak dengan jarak dekat yang membakar habis iblis tersebut. Kai lega bahwa rencananya berhasil karena peluru terakhirnya dibuat untuk memproduksi efek api naga. Ashabel sebelumnya.
Ini juga pertama kalinya dia bertarung melawan iblis. Jadi di senang di kelas podcast bilang dia senang latihan. Dia hanya perlu berharap tidak bertemu dengan naga. Tiba-tiba, Kai mendengar suara dari belakangnya. Jadi dia berbalik dan menemukan seorang iblis lain menatapnya. Bertanya-tanya bagaimana manusia kotor bisa berhasil mengalahkan seorang iblis. Kai mengangkat senjatanya dan bertanya, mengapa iblis bisa berbicara dalam bahasa manusia jika begitu benci pada manusia? Jadi iblis itu mengatakan bahwa lebih mudah baginya untuk mengatur budak manusia dengan berbicara dalam bahasa itu. Kai terkejut mengetahui bahwa manusia adalah budak di dunia ini. Tapi iblis menolak untuk menjelaskan lebih lanjut dan mengatakan akan menyingkirkan Kai segera karena dia terlihat cukup berbahaya. Iblis hampir saja melemparkan sihir kuat pada Kai. Tapi dalam detik terakhir, seseorang melemparkan granat kilat dan sementara iblis itu buta, mereka menarik Kai masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Di dalam, Kai terkejut menemukan bahwa gadis yang menyelamatkannya adalah Saki. Saki mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi dia tidak yakin bagaimana dia tahu namanya, dan tidak peduli seberapa banyak Kai bersikeras bahwa mereka saling mengenal, dia masih tidak mengingatnya, dan begitu juga Asuran. Saki dan Asuran menganggap Kai pasti sedang mengalami episode psikotik karena serangan iblis. Tapi dia benar-benar mengenal mereka dan tidak percaya mereka telah melupakan dirinya. Dia mencoba memberitahu mereka bahwa mereka berada di tim yang sama di Badan Perlindungan Manusia, tapi Saki tidak pernah mendengar tentang lembaga itu dan mengatakan bahwa dia adalah seorang tentara dalam perlawanan manusia. Kai tidak tahu apa yang Saki bicarakan. Jadi dia meminta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka memberitahu Kai bahwa dalam perang 5 ras, manusia akhirnya kalah. 30 tahun yang lalu, keempat ras lain mengambil alih dunia, sehingga umat manusia hampir punah, dan yang berhasil bertahan hidup dipaksa untuk lari dan bersembunyi. Kai perlahan-lahan menyusun puzzle dan menyadari bahwa tempat ini adalah kota Fashal setelah hancur. Kai dibawa turun ke dalam terowongan bawah tanah, sementara Asuran menjelaskan kepadanya bahwa kota-kota di seluruh dunia telah dikuasai oleh keempat ras lain, dan mereka sebagian besar saling bertempur untuk merebut wilayah baru sekarang. Kota ini khususnya telah dikuasai oleh para iblis. Itulah sebabnya manusia harus pindah ke bawah tanah untuk bertahan hidup. Mereka mengambil beberapa ruang bawah tanah yang masih utuh dan mengubahnya menjadi tempat perlindungan aman bagi manusia. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga manusia lainnya dari aman dan terorganisir untuk sisa hidup mereka. Asuran mengatakan bahwa mereka tidak punya pasukan untuk melawan balik melawan ras lainnya. Kai berhenti sejenak dan bertanya mengapa manusia kalah perang, tapi Saki dan Asuran menganggap jawabannya cukup jelas, karena tidak mungkin manusia bisa mengalahkan seorang iblis sendirian. Dan di atas itu semua ras memiliki pahlawan yang sangat kuat, sehingga manusia tidak memiliki kesempatan. Kai menyadari betapa kuatnya iblis dan ras lain, tapi manusia mampu menang di garis waktu dia karena Nabi Sid. Jadi dia bertanya kepada mereka berdua apa yang terjadi padanya. Namun mereka tidak pernah mendengar nama itu. Kai mencoba menjelaskan bahwa Sid dimaksudkan sebagai pahlawan manusia yang mengalahkan semua ras lain. Tapi jelas dia tidak ada di dunia ini karena manusia tidak akan dipaksa untuk hidup di bawah tanah jika mereka memiliki seseorang seperti itu untuk benak mereka. Saat itu, mereka mendengar keributan di dekatnya. Jadi Saki dan Asuran menyadari bahwa korps utama pasti sudah kembali. Jadi mereka menjelaskan kepada Kai bahwa ada banyak kota manusia bawah tanah di seluruh dunia, dan masing-masing memiliki korps utama mereka yang melindungi mereka. Di sini, komandan adalah orang yang melindungi semua orang, dan Kai tidak bisa percaya apa yang dia lihat saat komandan ternyata adalah Jin. Jin disambut oleh Saki dan Asuran, dan Kai tidak bisa percaya apa yang dia lihat saat komandan ternyata adalah Jin. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan Kai di permukaan, jadi mereka membawanya masuk. Jin memberi pujian pada mereka atas pekerjaan mereka yang baik, dan berjalan melewati Kai, tanpa menunjukkan pengenalan sama sekali. Kai tidak bisa menerima bahwa Jin tidak mengingatnya. Jadi dia mencoba mengingatkannya bahwa mereka benar-benar sedang berbelanja bersama beberapa menit yang lalu. Tapi Jin tidak mengingat ini sama sekali, jadi dia bilang dia hanya akan pergi. Sebelum pergi,
Kai bertanya mengapa dia bertindak seperti seorang pria, padahal mimpinya selalu untuk melampaui ayahnya sebagai putrinya, dan pernyataan ini membuatnya berhenti sejenak. Tapi Kai segera dihentikan dari mengatakan apapun lagi padanya. Malam itu, Kai menghabiskan waktunya untuk melihat catatan dunia ini, dan semuanya sama. Kecuali fakta bahwa semua catatan yang melibatkan dia atau Nabi Chit tidak ada lagi. Namun, sesuatu masih tidak masuk akal baginya, karena jika Chit tidak pernah ada di dunia ini, dia harus menyegel ras lain. Lalu mengapa pemakaman yang dia buat masih ada? Untuk menyelidiki, Kai pergi ke pemakaman keesokan harinya dan menemukan bahwa batu penghalang yang dimaksud untuk menjaga tetap tersegel telah dihapus. Jadi dia masuk dan menemukan pedang emas milik Chit di dalamnya. Dia mendekatinya dan melihat bahwa pedang emas Chit telah dihapus. Jadi dia masuk dan mengambil pedang itu. Pada saat itu dia mendengar suara yang memberitahunya untuk tidak pernah melepaskan pedang itu. Karena itu adalah kunci koordinat dunia, yang juga dikenal sebagai pemegang kode. Pedang itu kemudian membuka gerbang yang mengangkut Kai ke platform misterius, dan setelah naik tangga dia menemukan gadis setengah malaikat setengah iblis terikat. Ini adalah akhir episode 1.